selamat datang di Wi-Fi Walking in Faith with Immanuel. Bersama saya Rahel dan Timothy sebagai host, dan juga akan hadir pembicara-pembicara yang menarik pula. Kami bersama akan membahas banyak topik seputar kekristenan. So, jangan lewatkan setiap episodenya ya saat mendengarkan. Halo Gundul, apa kabar nih? Hai, gila, baik-baik, bersyukur bisa. Akhirnya kita ketemu lagi nih, gila, udah berapa lama kita nggak. Dari pertama kali bikin podcast ini, nah, bener sih, 3 bulan yang lalu Juni. kita udah online, iya. Ya kan? Terus akhirnya untuk pertama kali kita for out. Bener sekali. Wah, tapi kita hari ini nggak cuma berdua dong. Kita nggak mungkin cuma berdua doang. Siapa nih? Apa kita mau ajak diskusi kali ini? Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, the one and only Om John Kusuma. Om John Kusuma, oke. Ayo Om, gimana kabarnya? Sangat baik. Sangat baik. Kelihatan loh. Kelihatan muda sekali. Betul sekali. Gak kalah sama pembicara sebelumnya, semangat mudanya. Nah, kalah yang sebelumnya kalah lah. Iya benar sekali. Nah kali ini apa nih Shell? Kita mau diskusi apa? Kita kali ini mau berdiskusi tentang pandemi, tentang corona dan gereja gitu secara allgemein. Nah tapi sebelum kita masuk ke dalam tema itu, sebelum kita mau sharing-sharing nih bertiga, aku mau ajak Om John dan juga Gundul bermain. Ya, aku udah siapin 4 pertanyaan, jawabannya lebih ke arah sharing sih menurut kalian secara pribadi seperti apa gitu ya. Kita langsung mulai aja deh ya ke pertanyaan pertama. Kapan pertama kali Om John atau Gundul mendengar tentang coronavirus? Mungkin dari aku ya. Aku sih dari bulan Januari kayaknya ya, yang mulai di China-nya udah mulai berita di mana-mana. Ya. Om John kapan nih pertama kali dengar? Ya kira-kira segitu juga ya, atau Sogar and the Ciares kan sudah sebenarnya mulai heboh ya, cuman karena jauh kita merasa ini kayak nggak mungkin nyampe. Nyampe lah gitu ya. Gitu, itu urusan Cina lah ya, kita enggak gitu ya. Waduh. Oke, nah barang apa yang pertama kali dibeli waktu tahu, wah ternyata sampai juga ke Berlin virusnya. Kan waktu itu awal-awal mereka pada hamster kauf kan. Nah, barang-barang apa nih yang kalian mungkin pernah jadinya stok gitu atau jadi beli banyak? Ada nggak? Dari aku nih ada pengalaman cukup menarik nih awal-awal tahu ada corona. Jadi waktu itu bulan-bulan yang masuk Berlin ya, bulan-bulan Maret itu justru malah aku sakit batuk sekitar 1-2 bulan dan nggak tahu apakah itu corona atau enggak gitu. Dan akhirnya nggak ikutan panik belanja, yang panik adalah tetangga yang mesti belanjain saya gitu. Termasuk kan ada pelayanan juga dari gereja yang ngebantu teman-teman yang nggak bisa pergi keluar. Jadi mereka aja yang panik. Akunya cuma di rumah tinggal mateng makanan gitu biasanya. Manja, minta diperhatiin. Iya. Om Jung gimana? Selama dari awal sih sebenarnya kita di rumah nggak panik, dalam arti nggak pernah belanja yang over seperti itu. Jadi kita tetap jalan seperti ya biasanya, karena sewaktu pemerintah waktu itu sejak awal sudah menjamin untuk kebutuhan sehari-hari itu selalu akan tersedia. Jadi kami tetap belanja seperti biasa, sama seperti sebelum sebelum pandemi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang sengaja di stok begitu banyak begitu. Oke. Nah mulai nih ya pertanyaan yang lebih ke tema gereja. Kegiatan gereja apa yang kalian ingat yang Leader harus ditunda nih di tahun ini? Kegiatan apa? Satu aja kegiatan. Waktu itu sih kalau dari aku di minggu itu banget, di hari Jumatnya itu sebenarnya di HK aku di House Crash, di persekutuan kita mau ngadain praise and worship. Jadi kita udah latihan, kita udah nyiapin hari H dari ketua HK kami bilang kalau wah Leader kita udah nggak bisa HK lagi sampai waktu yang kita nggak pernah tahu. Itu sih yang benar-benar gerade waktu itu. Yang pasti BCP mesti ditunda. Lalu baptisan yang seharusnya minggu depan kita laksanakan itu sementara ditunda ke akhir Oktober tanggal 25. Tapi itu pun kita nggak bisa pastiin bahwa kita pasti bisa menjalankan karena masih tergantung perkembangan sekarang kan, karena kita tahu di Jerman sekalipun jumlah orang yang kena infeksi kan semakin bertambah juga, sama seperti di negara-negara lain. Jadi
kita siap-siap dan open. Kalau memang kita bisa jalanin, kita akan jalanin. Tapi kalau memang masih tunda lagi, ya kita akan tunda sih. Ya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, kapan, yang kalian inget ya, kapan sih kita terakhir kali beribadah bersama dengan full jemaat yang hadir semuanya? Kira-kira inget nggak? Nggak usah tanggal, tapi kira-kira bulan apa tuh? Waktu itu kalau nggak salah kita terakhir kumpul full team waktu ibadah misi. Jadi waktu itu kalau nggak salah Om John nggak ada ya di sini ya, terakhir bulan-bulan Maret kalau nggak salah. Awal Maret Ya, terakhir kali ya. Udah 5 bulan ya. Kebayang nggak sih? Atau waktu itu pasti kan kita semua nggak nyangka, wah ini hari ini atau minggu ini adalah terakhir kali kita akan berkumpul bersama jemaat yang lain 95 orang, hampir 100 orang lah setiap minggu dulu kalau hadir. Itu akan menjadi hari terakhir. Pasti nggak kebayang kan? Ya kebayang juga, dan aku sendiri juga salah satu pengalaman pribadi, ada satu jemaat yang terakhir kali ketemu ya di ibadah terakhir itu gitu, dan Tuhan izinin untuk beliau dipanggil pulang gitu ke Bapak. Jadi beneran pertemu terakhir ya di tanggal itu, dan itu juga jadi salah satu ya kenangan juga sih. Nggak nyangka kalau itu momen terakhir gitu, bertemu dengan seseorang yang kita kasih juga. Nah, untuk Om John sendiri ada pengalaman gak nih selama 5 bulan ini, kayaknya wah tiba-tiba jadi online Sopater? Ada pengalaman pribadi gak? Ya, sangat banyak pengalaman. Yang salah satu karena saya masih dampingin seorang jemaat sebelum sebelum dia masuk rumah sakit waktu itu. Ternyata setelah itu saya mesti karantina mandiri juga. Itu satu pengalaman tersendiri bahwa selama 14 hari harus ada di rumah, nggak bisa kemana-mana. Ya sama seperti tadi Timothy, dia selama itu dibelanjain sama teman-teman. Dimanjain. Ya, dibelanjain sama teman-teman dari diakonia gitu kan. Ya, itu satu. Tapi selama perjalanan corona dari awal, ketika semua keadaan itu berubah, saya belajar untuk untuk percaya, seperti Mazmur 91 ya, yang pernah saya bagikan juga pada awal-awal corona itu, yaitu bahwa orang benar Tuhan akan jaga dari segala penyakit. Itu satu segi, tapi segi yang lain itu seperti kata Amsal, orang yang berpengertian, dia itu punya pengetahuan. Jadi artinya walaupun tahu Tuhan akan jaga, tapi tetap mesti berhikmat juga, nggak sembarangan. Karena Tuhan jaga, saya bisa sembarangan. Jadi kedua hal ini nih sebenarnya yang selama ini yang menjadi panduan buat saya di dalam ya baik secara pribadi juga banyak hal, nanti di dalam hal-hal berkenaan dengan kehidupan bergereja, kehidupan berjemaat. Dua prinsip ini yang saya coba terapkan gitu. Dan aku sendiri juga waktu awal-awal kita ada corona, terus gereja juga kita harus rubah gitu ibadah kita gitu, dan salah satunya kita beribadah secara online gitu. Buat aku pribadi sebagai jemaat juga, ibadah di rumah waktu itu adalah pengalaman yang sangat-sangat baru, yang gak pernah kebayang mikirin gitu, kayak ternyata bisa juga gitu kayak gini. Dan memang di awal-awal sih pengalaman aku pribadi tampak cukup semangat gitu, akhirnya tetap bisa beribadah meskipun kayak gini gitu. Tapi sering berjalan waktu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi waktu itu aku juga sakit, lama-kelamaan kayak melonggarkan diri. Jadi kalau misalnya awal-awal tuh kayak meskipun ibadah online, tapi membiasakan seperti halnya gereja misalnya, ya mandi, berpakaian rapi, semestinya kalau kita beribadah, terus duduk gitu ekstra kayak hadap ke TV gitu. Tapi sering berjalan waktu jadinya kayak di tempat tidur, pakai baju tidur, kadang selimutan gitu, kadang sama main HP, kadang sambil ngopi, sambil makan gitu. Itu terjadi dari aku sendiri sih sebagai jemaat, dan itu sangat jadi pengalaman yang
nggak pernah lupa juga. Nggak tahu, mungkin dari Rahel ada pengalaman juga. Mirip sih sebenarnya, sama awal-awal tuh malah aku sempet apa ya, bisa dibilang baper gitu ya pas awal inget Om John pertama kali syutingnya itu dari kamarnya Dini ya, pakai headsetnya Dini, terus kan cuman renungan doang Iya, gitu kan, benar-benar. bener-bener itu sempet kayak sedih, kayak ya ampun ini real loh, ini pertama kalinya dalam hidup aku selama bertahun-tahun berjemaat di sini nggak pernah mengalami hal seperti itu gitu kan. Tapi ya satu sisi Dakbar tetap dari pelayan-pelayan multimedia dan juga bidang pelayanan lain mengusahakan tetap ada kebaktian, walaupun mungkin yang sama ya, aku juga ngerasain yang kayak Gundul juga rasakan, lama-lama kayak aduh udah deh santai-santai deh, duh kayak sambil lapar ya udah sambil nge-chips kayak gitu-gitu, jadinya rada-rada berkurang di tingkat keseriusannya. Jadi kayak Netflix and chill ya. Nah bener ya kan, jadi kayak nonton doang gitu loh, padahal sebenarnya kan kita harusnya bersama-sama beribadah kan gitu. Nah tapi gimana sih respon gereja atau pergumulan gereja untuk menghadapi pandemi ini gitu? Pasti awalnya kaget nah. Ya, sebenarnya kita semua saya rasa memang tidak siap karena ini sesuatu yang orang tidak pernah terpikirkan, dan kita bisa lihat juga kan dalam hidup sehari-hari semua pada kelabakan seperti itu. Nah, sama seperti pengalaman kalian, ya saya mesti pertama khotbah di depan kamera, itu gagok sekali. Lalu kemudian sepertinya kok ngomong sendiri gitu ya, dan selama itu tuh merasa apa ya, kayak kesendirian gitu, kehilangan satu persekutuan, satu kontak dengan orang-orang yang biasanya kita sama-sama setiap minggu. Nah, yang menjadi pergumulan ya memang yang tadi itu, bahwa kita kurang siap ya. Sebenarnya tentang online ini kita pernah mempersoalkannya mungkin 4-5 tahun yang lalu kalau saya tidak salah ingat, ketika kan kita tahu saya sering bepergian weekend. Nah, sudah ada gedangkan itu, kenapa kita nggak mau seperti sekarang online, lalu kemudian kota-kota lain juga tetap bisa ikut. Nah, waktu itu tuh semua pada skeptis, nggak mungkin lah bisa, kita nggak punya SDM, kita nggak mesti mahal segala macam. Tapi dengan corona akhirnya kita dipaksa, tetap bisa juga, walaupun ya pergumulannya kita mesti selalu try and error ya di dalam menjalankan pelayanan secara online. Nah, itu satu segi yang lain adalah dalam relasi dengan jemaat, itu kan teknisnya ya. Kita di dalam jemaat itu sebenarnya berusaha untuk, maksudnya dari kemajelisan memikirkan bagaimana walaupun pandemi, walaupun online, kita tetap bisa memikirkan atau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Tapi mungkin saya kira nggak semua jemaat toh merasakan itu. Saya bisa paham karena dengan segala keterbatasan yang ada ya. Itu jadi satu pergumulan sendiri buat majelis dengan kondisi yang berkaitan dengan jemaat. Nah, itu hal yang satu. Nanti antara majelis juga ketika mempersiapkan semua prosedur kesehatan dan sebagainya, itu juga tidak mudah. Karena masalahnya itu semua orang nggak tahu mana yang benar. Dan semua, atau bisa jadi pemikiran yang satu dengan pemikiran yang lain tuh nggak sinkron ya. Nah, ini bisa jadi satu pergumulan, tapi buat saya hal-hal yang seperti ini justru sehat. Jadi bahwa kita sama-sama nggak ada kepastian, kita coba pikirkan yang terbaik dengan ambition, dengan ikut dengan yang tadi saya bilang pengetahuan yang ada dari yang kita dapat dari virolog, dari pemerintah Berlin khususnya, bagaimana kita bisa kemudian coba mengaplikasikan yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan buat semua jemaat. Jadi perbedaan yang ada dengan ketidaksempurnaan pengetahuan kita, menurut saya sih normal aja.
Jadi itu satu pergumulan, tetapi mestinya itu nggak harus jadi persoalan yang besar. Kalau kita sepakat, kita coba pikirkan yang terbaik dengan berbagai perhitungan untuk kebaikan semua jemaat. Ya, walaupun mungkin di diskusi itu, namanya juga diskusi, kadang-kadang bisa bisa hefty, bisa agak keras dan sebagainya. Menurut saya itu mah wajar-wajar aja. Dan aku sendiri juga ngelihat kita bersyukur gitu ya, setelah sekian lama, berapa bulan, 2 bulan 3 bulan mungkin kita cuma ibadah masing-masing dari rumah gitu, kita nggak ada live streaming. Bersyukur juga mulai bulan Juni ya atau Juli kita bisa mulai lagi Juni ya, mulai lagi gitu. Dan memang jujur buat aku pribadi awal-awal itu juga mikir kayak gitu, apakah aku pergi gereja nggak ya gitu, karena jujur waktu itu aku sendiri juga ngerasain takut juga gitu, meskipun seperti yang jelasin Om John tadi bahwa dari gereja sendiri pun, dari majelis juga mengusahakan gitu untuk mengikuti masnama-masnama yang memang berlaku, yang harus kita patuhi itu aturannya. Dan aku sendiri juga mengalami ketakutan di mana aku waktu itu sih ya sekali aja lah ke gereja, takutnya ntar siapa tahu ntar kena atau gimana gitu. Jadi karena waktu itu aku sendiri lagi nulis BA gitu, dan aku harus tiap hari ke institut, dan kalau sampai aku kena, wah BR bisa gagal, praktikum bisa gagal kayak gitu. Waktu itu mikirnya seperti itu. Ya, tapi susah juga ya, maksudnya kayak memang banyak, kita juga nggak bisa kayak bilang ya harusnya jemaat nggak takut tapi pada kenyataannya banyak jemaat juga yang masih takut datang ke gereja, padahal sebenarnya udah cukup maksimal mungkin ya bisa dibilang. Kalau boleh tahu ada berapa kursi sih Cel? Boleh ibadah bareng ada 50 kan atau 58 rasanya. 58 gitu ya. Dan itu juga nggak full tiap kali ibadah juga. Sih. Sampai sekarang sih maksimal bezets itu 48 sampai sekarang. Tapi ya bergerak antara 45 sampai 48 lah sejak dari bulan Juni. Nah kalau Juni, sepanjang Juni itu maksimal 30 dan itu nggak sampai. Waktu itu kan jaraknya masih 2 meter. Sejak Juli itu diperpendek jaraknya 1,5, jadi kita bisa isi bangku lebih banyak. Tapi ya sama, nggak kondisinya, maksudnya nggak dibeset pada waktu hari H-nya itu full yang datang. Saya rasa memang setiap orang tuh punya pergumulannya tersendiri ya, dan dari awal memang gereja pun tidak punya policy atau keinginan untuk memaksakan bahwa semua jemaat harus datang untuk beribadah karena ibadah itu penting. Ya, ibadah itu penting, semua orang juga tahu sebagai jemaat yang mengasihi Tuhan ya. Nah tapi tentu ada pergumulan-pergumulan tertentu. Namun bagi saya itu ada mungkin pemikiran-pemikiran yang buat kita untuk mikir. Misalnya contoh tadi Timothy di awal BA-nya dia sering ke institut ya, yang mungkin seminggu bisa 5 hari misalnya, dan dia ke gereja mestinya seminggu sekali. Nah sebenarnya kalau kita mau mikir secara logis, kemungkinan orang bisa tertular lebih sering yang mana, lebih gampang yang mana? Tentu yang lebih sering ketemu dong. Nah memang kalau saya bisa memahami kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin rada-rada hati-hati ya, jangan sampai gereja ini jadi sumber cluster. Karena memang di awal-awal ketika boleh beribadah kan memang di Jerman itu ada lebih kurang 2 gereja waktu itu, yang satu di Frankfurt, satu lagi di mana gitu. Mereka jadi klaster. Barangkali ya dari kasus itu tuh jadi orang jadi lebih berhati-hati. Menurut saya itu sesuatu yang sangat baik kalau kita berhati-hati. Ya, namun tentang kasus-kasus yang terjadi itu tuh di media itu tidak memberitahukan kepada kita bagaimana waktu itu gereja tersebut yang bersangkutan melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Nah menurut saya di kita sudah sangat ketat menjalankan protokol yang ada.
lihat sebenarnya kita selalu mengerjakan lebih ketat dari apa yang yang pemerintah gariskan seperti itu. Contohnya waktu 2 meter, kita buat jarak 2 meter, sebenarnya waktu itu tuh cuma perlu 1,5 meter contohnya ya. Lalu kemudian ya tentang kita tidak di awal tidak ada pertemuan setelah kebaktian, ya sebenarnya sejak awal itu juga sudah boleh kalau di Garten orang boleh ketemu, tapi kita nggak mau sembarangan, makanya kita jaga baik-baik supaya kita di dalam beribadah itu bisa berjalan jangka panjang, jangan sampai memang betul kita jadi klaster seperti itu. Itu satu hal. Hal yang lain adalah mungkin aku ada nyambung pertanyaan juga Om John. Tentu pasti dari gereja akan mengusahakan yang terbaik itu untuk gimana kita mencegah kejadian yang mungkin tidak kita inginkan. Tapi bagaimana meresponi fenomena ini nih? Kan maksudnya aku sendiri sebagai seorang student selalu berargumen, males gitu, apalagi sekarang lagi ngerjain BA, mesti praktikum gitu. Kalau ke gereja kayak jadi alasan gitu. Ya udahlah gereja so-so bisa online gitu, bisa kita dengerin di rumah kita tanpa kehilangan waktu, tanpa kehilangan apalah, misalnya apalagi aku sendiri tinggal di Berlin juga agak jauh gitu untuk menuju ke gereja kita beribadah gitu. Jadi kadang-kadang hal itu menjadi alasan juga gitu loh. Nah, bagaimana dengan mungkin jemaat yang lain yang mungkin yang berkeluarga, mungkin yang bekerja gitu, bagaimana juga Om John melihat hal ini juga gitu? Yaitu saya melihat bahwa dengan aktivitas kita yang sudah sebenarnya kalau menurut saya sudah normal sih. Jadi orang bekerja ya sudah full, orang beraktivitas ya full. Misalnya orang yang bisa pergi makan, yang kita tahu di restoran itu tidak semua menjaga jarak ya. Misalnya itu kita pergi ya, atau kita juga pergi keluar kota. Ya kita tahu di daerah-daerah tertentu malah kondisi infeksinya itu tuh sangat banyak ya. Tapi sepertinya kita kurang khawatir kalau kita bisa ada apa-apa di sana. Tetapi kalau ke gereja itu sepertinya itu takut seperti yang tadi si Timothy, nanti saya kena, saya nggak bisa terusin BA-nya ya. Iya, benar. Ya, jadi saya kira sebenarnya kembali lagi kepada kalau soal ibadah ya. Tadi juga bilang lebih enak di rumah, nggak usah pergi jauh-jauh, lebih nyaman. Ya sebenarnya buat saya itu berarti atau sah-sah saja, karena memang kenyataannya lebih nyaman. Tetapi kita tahu bahwa dalam kita beribadah seharusnya kan kita nggak sendirian. Kalau kita beribadah di gereja, kita ada pertemuan, kan di situ ada sebuah persekutuan relasi satu dengan yang lain yang sebenarnya kita nggak bisa verzichten ya. Nah, saya pikir seperti yang tadi saya bilang dari awal, apa yang Tuhan ajarkan dalam Alkitab, misalnya Mazmur 91 dan tadi salah satunya itu Amsal 18 ayat 15 tentang pengetahuan itu ya. Jadi antara iman dan hikmat pengetahuan itu tuh mesti jalan bareng-bareng. Kita jangan timpang. Nah, pada waktu kita timpang maka akan muncul gangguan dalam tanda petik buat kita datang kepada sebuah persekutuan gitu. Jadi saya sebenarnya kalau di dalam hal ini sih mau mendorong orang-orang yang masih sangat hati-hati ya, oke, itu sesuatu yang baik, tapi coba melihat satu realita bahwa hidup kita itu sudah normal, dan bagaimana kita coba usahakan juga di dalam hidup bergereja juga supaya bisa menjadi lebih normal
kembali mendekati kepada yang sebelumnya, walaupun ya tentu kita belum bisa untuk seperti dulu ya. Jadi saya mendorong supaya kita coba gumulin lagi dan kalau kita bisa bertemu, saya waktu pertama kali kelompok usia yang disebut sebagai risiko grup, ketika mereka datang ada yang merasa ketika dia hadir di gereja bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman lagi di dalam satu ibadah, dia sangat-sangat tersentuh dan sampai mengalirkan air mata ketika duduk beribadah bersama-sama. Ya. Jadi untuk saudara yang mungkin masih banyak pertimbangan, saya kira dengan usaha dari tim 2, tim 1 yang mengatur tim 2 untuk higienis Masnamen itu mereka sangat-sangat memperhatikan untuk kebaikan kita semua. Ya, jadi kita harap dan bersyukur selama 3 bulan ini Tuhan jaga kita semua dalam kondisi yang baik untuk setiap orang yang hadir, yang melayani, yang beribadah, kita dalam kondisi yang baik. Ya, kayaknya untuk pertanyaan Rahel tadi yang cuma satu aja kita bisa sharing, bisa diskusi. Om John juga tadi ngasih beberapa sudut pandang gitu, terlebih bagaimana gitu juga kita seringkali ya namanya juga kita manusia gitu, seringkali kita fokusnya salah arah gitu loh. Kita kadang kita terlalu mikirin sesuatu seolah kita berhikmat, tapi kita juga lupa gitu ya bagaimana Tuhan juga rindu untuk kita juga bisa bersekutu, apalagi udah terbentuk tim 1, tim 2 yang benar-benar menjaga untuk kebaikan kita semua. Mungkin kayaknya diskusi kita yang kali ini berhenti di sini dulu untuk episode kali ini. Jadi mungkin kita masih banyak sebenarnya pengen kita sharingin lagi, kita tanyain lagi, ngobrol-ngobrol lagi, apalagi masih banyak berbagai sudut pandang gitu yang bisa kita diskusiin mengenai kehidupan bergereja di tengah pandemi. Tapi mungkin kali ini kita akan tutup dulu, jadi mungkin kita bisa diskusi lagi di episode berikutnya teman-teman. Jadi buat saudara-saudari, teman-teman yang rindu pengen share juga apalagi tentang gimana sih pengalaman kalian ketika corona ini ada, kemudian gereja sama sekali kita tidak bisa bertemu, dan sekarang Tuhan kasih kita kesempatan untuk bisa beribadah bersama meskipun terbatas dan masih ada ibadah online juga. Mungkin kalian juga bisa share, kita sangat senang sekali. Jadi kalian bisa mungkin DM di Instagram, bisa di Facebook juga, nanti admin akan proses lagi. So mungkin itu sih jauh dari aku sendiri. Dan kita juga sangat berterima kasih nih buat Om John yang sudah mau hadir di tengah-tengah kita. Jangan bosan-bosan ya Om ya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dengan senang hati. Pasti kita akan ketemu Om John lagi karena kita masih ada pertanyaan nih untuk yang konteks masih corona banyak, dan bergereja. tenang aja. So oke, buat semuanya thank you untuk waktunya untuk mulai mendengar podcast ini. Ditunggu ya feedbacknya. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.